Seorang elektromedis sedang melakukan pemeriksaan dan perawatan berkala pada alat terapi inhalasi yang digunakan untuk mengubah obat cair menjadi partikel uap agar mudah dihirup oleh pasien, terutama penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronis. Alat apakah yang diperiksa petugas elektromedis tersebut? A. Ventilator, B. Oksigen konsentrator, C. Nebulizer, D. CPAP, E. Spirometer. Baiklah teman-teman, dari soal berikut, maka jawaban yang paling tepat adalah nebulizer. Nebulizer adalah alat yang digunakan untuk mengubah obat cair menjadi aerosol atau partikel uap, sehingga dapat langsung dihirup ke paru-paru pasien. Alat ini sering digunakan dalam terapi oksigen pada pasien-pasien dengan gangguan saluran pernapasan seperti asma, bronkitis, dan PPOK. Seorang elektromedis menerima laporan dari perawat bahwa alat nebulizer di ruang rawat inap tidak mengeluarkan uap meskipun sudah dinyalakan dan diisi obat cair sesuai dosis. Setelah melakukan pengecekan, ditemukan bahwa koneksi selang udara dari kompresor ke wadah obat tidak terpasang dengan baik. Apa tindakan paling tepat yang harus dilakukan oleh elektromedis dalam kasus ini? A. Mengganti obat inhalasi dengan yang baru. B. Membersihkan wadah obat dengan alkohol 70%. C. Memeriksa dan memasang kembali selang udara dengan benar. D. Menambahkan air steril ke dalam wadah obat. E. Melaporkan kerusakan ke bagian pengadaan alat. Baiklah teman-teman, kita mulai dari opsi A, mengganti obat cair dengan obat baru. Pada kasus, tidak disebutkan bahwa obat tersebut memiliki masalah, maka option A bukan jawaban yang paling tepat. Pilihan B, membersihkan wadah obat dengan alkohol 70%. Dari kasus, kita dapat mengetahui bahwa tidak ada disebutkan wadah obat tersebut kotor, sehingga option B merupakan jawaban yang kurang tepat. Option D, menambahkan air steril ke dalam wadah obat. Menambahkan air steril ke dalam wadah obat dapat mempengaruhi konsentrasi obat, maka pilihan D bukan pilihan jawaban yang tepat. Kemudian pilihan jawaban E, melaporkan kerusakan ke bagian pengadaan alat. Untuk kasus ini, sebelum melaporkan kerusakan ke bagian pengadaan alat, seharusnya seorang elektromedis mengecek terlebih dahulu apakah alat tersebut memang benar rusak atau masih bisa diperbaiki di ruangan. Maka jawaban yang paling tepat untuk kasus di atas adalah pilihan C, memeriksa kembali alat tersebut dan memasangkan kembali selang udara dengan benar. Teman-teman, dari soal ini kita mengetahui bahwa fungsi utama selang udara adalah mengalirkan udara yang bertekanan dari kompresor ke wadah obat. Nah, ternyata selang ini tidak tersambung dengan baik, maka tugas dari seorang elektromedis adalah memeriksa koneksi selang dan memastikan tidak adanya selang yang bocor ataupun longgar. Kemudian, memasangkan kembali dengan benar dan memastikan aliran udara lancar. Setelah itu, elektromedis melakukan pengujian kembali apakah alat sudah dapat digunakan dengan baik. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah memeriksa dan memasang kembali selang udara dengan benar. Seorang perawat datang ke instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS, melaporkan kerusakan nebulizer dengan keluhan alat tersebut
tidak dapat dihidupkan padahal sudah dihubungkan ke sumber listrik. Apa yang harus dilakukan oleh petugas elektromedis? A. Membuat laporan kerusakan. B. Menghubungi agen alat tersebut. C. Membuat alat keluar ruangan. D. Mengganti spare part yang rusak. E. Melakukan pemeriksaan awal. Saat menerima laporan kerusakan alat dari perawat, langkah pertama dan paling logis yang harus dilakukan oleh petugas elektromedis adalah melakukan pemeriksaan awal atau troubleshooting. Tujuannya ini adalah untuk memastikan apakah alat itu benar-benar tidak dapat menyala. Kemudian mengecek sumber daya listrik mulai dari colokan, kabel, sekring, saklar, dan lain-lain. Kemudian menilai apakah kerusakan yang ada bersifat ringan, langsung dapat diperbaiki atau memerlukan tindak lanjut. Maka jawaban yang paling tepat untuk pilihan yang ada adalah E. Melakukan pemeriksaan di awal. Seorang elektromedis ditugaskan untuk merencanakan alat elektromedik untuk pengembangan pelayanan. Salah satu jenis yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut adalah nebulizer. Masing-masing jenis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Manakah jenis alat tersebut yang menggunakan prinsip frekuensi tinggi dalam pengoperasiannya? A. Kompresor nebulizer. B. Ultrasonic nebulizer. C. Jet nebulizer. D. Mesh nebulizer. Dan E. Portable nebulizer. Untuk pilihan jawaban D, mesh nebulizer, sebagian menggunakan frekuensi tinggi, tetapi bukan gelombang ultrasonik murni. Sedangkan pilihan jawaban E, portable nebulizer, itu tergantung kepada jenisnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, ultrasonic nebulizer. Ultrasonic nebulizer bekerja dengan menggunakan gelombang ultrasonik berfrekuensi tinggi yang dihasilkan oleh kristal piezoelektrik. Gelombang ini ditransmisikan ke cairan obat yang menyebabkan cairan tersebut bergetar dan membentuk partikel aerosol halus yang dapat dihirup oleh pasien. Maka ultrasonic nebulizer adalah satu-satunya pilihan yang paling tepat menggunakan prinsip frekuensi tinggi dalam proses nebulisasi. Maka jawabannya adalah B, ultrasonic nebulizer. Pada sebuah alat nebulizer ultrasonik, terdapat sebuah sensor yang dapat digunakan juga mendeteksi getaran yang akan bekerja untuk memecah cairan obat menjadi bentuk aerosol atau uap. Apa nama sensor di bawah ini yang sesuai dengan alat nebulizer ultrasonik di atas? A. Piezoelektrik. B. Sensor suhu. C. Load cell. D. DHT11. E. H5V5. Baiklah teman-teman, dari kelima pilihan jawaban ini menurut teman-teman mana jawaban yang paling tepat? Untuk sensor suhu, fungsi utamanya adalah untuk mengukur suhu. Sedangkan untuk load cell, fungsi utamanya adalah untuk pengukuran berat dan tekanan. Sementara untuk DHT11, fungsi utamanya adalah untuk mengukur suhu dan kelembapan. Dan H5V5 bukan nama dari sensor yang umum. Jadi jawabannya adalah A, piezoelektrik. Jawabannya adalah A, piezoelektrik. Piezoelektrik merupakan ultrasonic nebulizer
yang komponen utamanya menghasilkan getaran frekuensi tinggi. Nah, piezoelektrik ini sendiri menghasilkan getaran ultrasonik ketika dialiri listrik karena sifat bahan piezoelektrik mengubah energi listrik menjadi getaran mekanik. Dan fungsi utama alat ini adalah untuk menghasilkan getaran ultrasonik. Maka jawaban yang paling tepat adalah piezoelektrik.